Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan bahas tentang soal prediksi PBM bagian 4 atau pemahaman bacaan dan menulis. Nah, jadi kita langsung ke soal. Untuk soal nomor 1 sampai nomor 6, ini ada sebuah teks dan ada 6 soal, berarti dari teks ini. Nah, sebelum kita masuk ke soal, tips yang bisa adik-adik gunakan untuk menjawab soal PBM adalah sama sebetulnya dengan PU. Jadi adik-adik langsung ke soal, kemudian gunakan metode baca, scanning, dan skimming. Scanning berarti adik-adik membaca fokus kepada apa yang ditanya. Kalau skimming berarti adik-adik baca cepat untuk semua bacaan. Nah, jadi baca secara cepat. Nah, untuk mengetahui isi dari bacaan tersebut. Oke, kita langsung ke soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 katanya judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah. Berarti kalau kita berbicara judul, adik-adik harus baca dulu bacaan yang tersedia agar bisa mendapatkan informasi keseluruhan dari bacaan yang ada. Nah, jadi di sini katanya kalau kita baca pohon mahoni merupakan tumbuhan yang tidak berasal dari Indonesia, berasal dari Amerika Serikat, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Tinggi pohon tropis ini dapat mencapai 35 sampai 40 cm, diameternya mencapai 125 cm. Batangnya berbentuk dengan titik-titik dengan tajuk berbentuk kubah. Warna daunnya hijau gelap dan buahnya berbentuk bulat lonjong berwarna coklat keabu-abuan. Pohon ini dapat mengurangi polusi udara sekitar 47 sampai 69%. Titik-titik disebut sebagai filter udara. Daun-daunnya akan menyerap polutan di sekitarnya, kemudian melepaskan oksigen yang membuat udara segar. Pohon ini memiliki nilai yang tinggi. Kayunya yang keras sangat baik untuk mebel, barang-barang ukiran, dan kerajinan tangan. Nah, jadi dari bacaan ini adik-adik diminta untuk menentukan judul. Nah, trik yang bisa adik-adik gunakan adalah yang pertama, adik-adik baca cepat. Tadi udah kakak sampaikan metode yang kita gunakan di sini berarti metode skimming. Kemudian bacanya cukup satu kali aja. Kalau berulang-ulang nanti adik-adik akan bingung menentukan judul dari bacaan ini. Nah, intinya judul itu harus mencakup isi keseluruhan bacaan. Oke, kita lihat untuk option A. Katanya judul yang tepat untuk bacaan ini adalah potensi pohon mahoni. Nah, kalau potensi berarti kemampuan pohon mahoni. Dari teks nggak ada yang nggak mencakup ya, nggak cocok lah untuk yang option A untuk teks ini. Nah, kemudian yang B, deskripsi pohon mahoni atau gambaran dari pohon mahoni. Apakah teks ini hanya menggambarkan pohon mahoni? Tidak ya, dia selain menjelaskan asal dari pohon mahoni itu sebagai pendahuluan, kemudian dia juga membahas bagaimana tinggi dari pohon mahoni itu, kemudian bagaimana bentuk dari batangnya, daunnya, kemudian fungsi dari pohon mahoni itu sendiri. Nah, kalau C itu tidak mencakup, kalau D juga tidak mencakup. Walaupun di dalam teks dibahas juga kegunaan, tapi kalau kita bahas sebagai judul kegunaan pohon mahoni itu tidak mewakili semua isi bacaan. Jadi judul yang tepat untuk yang nomor 1 ini adalah karakteristik pohon mahoni. Jadi jawaban nomor 1 adalah yang E. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, katanya kata hubung yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 1 adalah. Kita lihat kalimat 1. Nah, jadi ini ya, kita fokus langsung ke kalimat satunya. Pohon mahoni merupakan tumbuhan yang tidak berasal dari Indonesia.
namun ini udah langsung kebaca ya, namun berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Oke, jadi ini membantah pernyataan pertama, dibetulkan bahwa pohon mahoni itu tidak berasal dari Indonesia, namun atau tetapi. Itu juga cocok, tapi kan yang ada di option adalah namun. Jadi jawaban untuk yang nomor 2 adalah A. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 katanya kata hubung yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 2 adalah. Kita lihat kalimat 2. Langsung fokus ke kalimat 2. Nah, jadi katanya tinggi pohon tropis ini dapat mencapai 35 sampai 40 cm. Titik-titik diameternya mencapai 125 cm. Atau enggak ya, dia enggak perbandingan. Di sini cocoknya adalah hingga, dengan, sehingga, sedangkan yang mana? Cocoknya adalah dengan. Kalau kita baca gini, tinggi pohon tropis ini dapat mencapai 35 sampai 40 cm dengan diameternya mencapai 125 cm. Jadi untuk yang nomor 3 jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut kita ke soal nomor 4. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 3 adalah, kita fokus ke kalimat 3 dari teks yang ada. Kalimat 3. Batangnya berbentuk titik-titik dengan tajuk berbentuk kubah. Jadi kita kan bahasnya pohon mahoni. Bayangkan kalau pohon itu kan bentuknya seperti tabung, gitu ya. Tabung istilah lainnya adalah silinder. Nah, jadi di sini ada kata-kata silinder, ada kata-kata silindris. Apa bedanya? Silindris itu artinya adalah berbentuk silinder. Oke. Nah, kalau adik milih kata-kata silindris, berarti kalimat kita batangnya berbentuk silinder. Oke. Di sini ada kata berbentuk yang terlalu mubazir gitu. Jadi tepatnya untuk kalimat nomor 3 ini adalah silinder. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Kata hubung yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 5 adalah, kita langsung lihat kalimat 5. Nah, ini dia. Pohon ini dapat mengurangi polusi udara sekitar 47 sampai 69%. Titik-titik disebut sebagai filter udara. Jadi, karena pohon ini bisa mengurangi polusi udara, makanya dia disebut filter udara. Jadi, bisa sehingganya, bisa sehingga, bisa makanya. Ya enggak? Nah, jadi yang tepat di sini karena dalam option ada kata-kata sehingga, untuk yang nomor 5 ini jawabannya yang tepat itu adalah E. Oke. Lanjut kita ke soal nomor 6. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 7 adalah kalimat 7. Fokus langsung ke kalimat 7. Pohon ini memiliki nilai yang tinggi. Jadi pohon ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi, betul? Nah, jadi di sini yang bingung itu adalah ekonomi dan ekonomis. Bedanya apa? Kalau ekonomi ini adalah tindakan manusia untuk memperoleh barang dengan kualitas terbaik. Kalau ekonomis ini bahasa lainnya adalah efektif dan efisien. Nah, yang paling tepat di sini adalah ekonomi. Jadi pohon ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oke ya, jadi jawaban untuk nomor 6 adalah yang A. Lanjut kita ke soal berikutnya, soal nomor 7. Jadi untuk soal nomor 7 ini tugas adik-adik adalah mempertimbangkan apakah kata atau kalimat pada setiap nomor ini perlu diperbaiki atau tidak. Oke, kita lihat untuk yang nomor 7. Ini nggak perlu baca ya teksnya, kita langsung ke kata-katanya. Jadi untuk yang nomor 7 ini zona akuatik.
Ikan atau Pisces adalah hewan bertulang belakang yang hidup di dalam air atau disebut juga dengan zona akuatik. Nah, apakah kata-kata zona akuatik ini perlu diubah? Nah, kalau kita lihat zona akuatis ini merupakan kata lain dari tempat hidupnya ikan, yaitu di dalam air. Jadi ini bukan istilah geografis. Jadi karena ini bahasa lain atau istilah lain KBBI dari tempat hidup dalam air tadi, maka untuk penulisan zona akuatik itu sudah tepat. Jadi Z-nya huruf kecil, A-nya juga huruf kecil dan ditulis dengan tulisan tegak. Jadi untuk yang nomor 7 jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut kita ke soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 ini katanya kalau kita lihat di dalam pilihan langsung, berarti yang diperbaiki itu adalah kata-kata poikiloterem. Nah, jadi kita langsung fokus ke kata-kata itu ya. Ikan termasuk hewan berdarah dingin atau disebut dengan poikiloterem. Nah, jadi kembali lagi sama kayak di zona akuatik tadi, ini merupakan istilah KBBI. Oke, jadi untuk kata-kata poikiloterem ini tulisannya udah tepat, P-nya huruf kecil dan ditulis dengan tulisan tegak. Bisa ya? Jadi jawabannya adalah yang B. Yang A ya, tidak perlu diperbaiki. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Jadi fokus ke angka 9 di dalam teks. Jadi angka 9 di dalam teks itu adalah untuk kata-kata dan. Nah, kita baca kalimatnya. Ikan termasuk hewan berdarah dingin atau poikiloterem dan suhu tubuhnya dapat menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Apakah kata-kata dan tepat? Nah, kalau kita lihat dari kalimat ini, seharusnya kata-kata dan itu diganti dengan kata-kata karena. Nah, jadi kalimat kedua tersebut atau kalimat suhu tubuhnya dapat menyesuaikan dengan suhu lingkungan ini merupakan atau membutuhkan kata penghubung subordinatif yang menyatakan penyebab ikan termasuk dalam kelompok hewan poikiloterem. Nah, jadi ya kata penghubung yang tepat di sini adalah kata-kata dan itu perlu diganti dengan karena. Jadi kalimat kita itu menjadi ikan termasuk hewan berdarah dingin karena suhu tubuhnya dapat menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Jadi untuk nomor 9 jawabannya adalah yang B. Lanjut kita ke soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 kita lihat angka 10 di dalam teks. Fokus ke situ aja. Oke. Nah, di kalimatnya, gurat sisi pada tubuhnya berfungsi sebagai sinyal untuk mengetahui kedalaman dan tekanan air. Jadi, gurat itu digunakan untuk mengetahui kedalaman dan tekanan air. Nah, di sini kata-kata sinyal ini apakah tepat atau harus kita ubah? Nah, kalau kita baca di sini gurat itu kan tujuannya untuk mengetahui kedalaman dan tekanan air. Berarti tujuannya itu adalah sebagai indera. Indera itu artinya adalah alat untuk merasa, mencium bau, mendengar, melihat, meraba, dan merasakan. Jadi, kata-kata sinyal itu perlu diperbaiki dengan kata-kata indera. Oke ya, jadi kalimat kita itu menjadi apa? Gurat sisi pada tubuhnya berfungsi sebagai indera untuk mengetahui kedalaman dan tekanan air. Jadi nomor 10 jawabannya adalah yang B.
Oke, lanjut kita ke soal nomor 11 sampai soal nomor 15. Ini kembali lagi ngisi titik-titik di kalimat-kalimat yang rumpang. Oke ya, kita lihat teksnya langsung. Nah, katanya di soal nomor 11, kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 1. Kita fokus ke kalimat 1. Oke, setiap pemain bisnis global perlu titik-titik lingkungan internasional dan perkembangannya. Kalau kita baca ini secara lalu, kita pasti udah tahu nih kata penghubungnya. Nah, setiap pemain bisnis global perlu melindungi lingkungan. Nggak perlu kan? Untuk apa dilindungi? Jadi, yang tepat di sini adalah memperhatikan. Jadi, jawabannya adalah yang E untuk yang nomor 11. Jadi, setiap pemain bisnis global perlu memperhatikan lingkungan internasional dan perkembangannya. Oke ya. Lanjut kita ke soal nomor 12. Nah, kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 2 adalah, kita lihat kalimat 2. Nah, langsung fokus ke kalimat 2. Salah satu lingkungan internasional yang perlu diperhatikan adalah titik-titik negara yang dituju terkait relatif beragamnya perekonomian dunia. Nah, ini ada kata yang diulang. Nah, jadi kalau kita lihat di sini terkait relatif beragamnya perekonomian dunia. Hal ini berarti keadaan yang perlu diperhatikan adalah ekonomi negara yang dituju. Jadi kata yang tepat melengkapi titik-titik pada kalimat 2 adalah kata ekonomi. Jadi kalimat kita menjadi salah satu lingkungan internasional yang perlu diperhatikan adalah ekonomi negara yang dituju terkait relatif beragamnya perekonomian dunia. Oke, jadi nomor 12 itu jawabannya adalah yang B. Lanjut kita soal nomor 13. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat 3 adalah, kita fokus langsung ke kalimat 3. Secara garis besar, terdapat dua tipe perekonomian, ekonomi pasar bebas dan ekonomi terpusat. Ini udah kebaca langsung ya sebetulnya ya. Jadi kata hubung yang paling tepat di sini adalah yakni atau yaitu. Tapi yang ada dalam pilihan adalah yaitu. Berarti jawabannya yang A. Jadi kalimat kita secara garis besar terdapat dua tipe perekonomian, yaitu ekonomi pasar bebas dan ekonomi terpusat. Lanjut kita ke soal nomor 14. Kata hubung yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 5 adalah, kita langsung ke kalimat 5. Fokus di kalimat 5. Dalam perkembangannya, blok timur mengalami kemunduran. Titik-titik pecahnya Uni Soviet. Nah, kalimat 5 membutuhkan kata hubung subordinatif yang menyatakan hubungan sebab. Kata penghubung untuk menandai sebab atau alasan adalah karena. Jadi, kata hubung yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 5 ini adalah karena. Jadi, kalimat kita akan menjadi, dalam perkembangannya, blok timur mengalami kemunduran karena pecahnya Uni Soviet. Jadi, untuk yang nomor 14 ini jawabannya adalah C, karena. Lanjut ya, soal yang terakhir nomor 15. Oke, ini udah langsung ada jawabannya ya. Nah, oke, kita lihat dulu nomor 15. Nah, katanya kalimat yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 6. Fokus ke kalimat 6. Hal ini atau hal itu terlihat dari kegagalan perekonomian negara dalam titik-titik warga negaranya. Nah, jadi salah satu hal terkait tujuan dari kegiatan perekonomian tentu untuk mencapai kesejahteraan. Kegagalan perekonomian negara dapat terlihat dalam ketidakmampuannya menyejahterakan warga negaranya. Betul ya? Nah,
Jadi, kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat nomor 6 ini adalah menyejahterakan. Makanya kalimat kita akan menjadi hal itu terlihat dari kegagalan perekonomian negara dalam menyejahterakan warga negaranya. Nah, makanya untuk yang nomor 15 ini jawabannya adalah yang E. Oke, adik-adik, untuk PBM ini sebetulnya soalnya nggak sulit. Kembali lagi perlu fokus adik-adik dan tetap semangat. Semoga sukses di UTBK 2020 ini. Oke, kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.